Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syaratika Nasution, pada mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini. Pada kesempatan ini, kita berada pada topik ke-7, yaitu ruang lingkup perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi materi yang akan kita bahas pada topik 7 ini yaitu ruang lingkup bidang pengembangan kognitif anak usia dini. Pada topik 7 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan mengenai berbagai macam ruang lingkup bidang pengembangan kognitif anak usia dini seperti pengembangan auditori, pengembangan visual, pengembangan taktil, pengembangan kinestetik, pengembangan aritmatika, pengembangan geometri, dan pengembangan sains permulaan. Pengembangan auditori. Jadi aspek auditori dalam perkembangan kognitif ini berkaitan dengan bunyi atau suara. Contohnya adalah mendengarkan nyanyian-nyanyian, bunyi atau alat musik kepada anak. Kemudian ada visual, pengembangan visual. Aspek ini terkait visual, yaitu contohnya perhatian, penglihatan, dan pengamatan seperti menyusun puzzle, seperti itu ya. Jadi yang terkait dengan apa yang bisa dilihat oleh anak gitu, dan bisa menjadi perhatian gitu terhadap anak. Kemudian pengembangan taktil berkaitan dengan indera peraba untuk mengenali tekstur. Contohnya aktivitas untuk membedakan tekstur tebal atau tipis, panas atau dingin gitu ya. Contoh kegiatannya seperti mengenalkan pada anak tekstur rumput gitu. Kemudian tekstur pasir atau tekstur kertas seperti itu. Kemudian ada pengembangan kinestetik. Ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam kelancaran gerak motorik halusnya. Contohnya seperti mengajarkan anak untuk melukis, berjalan, melompat, dan menggunting. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas motorik halus ataupun motorik kasarnya seperti itu. Kemudian ada pengembangan aritmatika. Ini berkaitan dengan kemampuan berhitung serta kemampuan dasar matematika anak. Contohnya adalah aktivitas menghitung benda, kemudian mengumpulkan benda sesuai jumlah dari angka, menjalankan prosedur-prosedur dasar seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Seperti itu ya, matematika dasar seperti itu. Kemudian ada pengembangan geometri. Ini berkaitan dengan konsep bentuk objek maupun ukurannya. Contoh aktivitasnya itu seperti mengukur benda dan aktivitas bermain memilih benda sesuai dengan warna, ukuran maupun bentuk gitu ya. Seperti membandingkan dua benda berdasarkan ukuran dan bentuk. Kemudian ada bidang pengembangan sains permulaan. Ini berkaitan dengan eksplorasi, demonstrasi, percobaan maupun pendekatan sains maupun logika. Contohnya seperti aktivitas ketika anak-anak diajak untuk bereksperimen, eksperimen fisika sederhana gitu ya, seperti membuat pelangi dari susu dan pewarna makanan gitu ya. Kemudian mengeksplorasi berbagai benda yang ada di lingkungan serta menganalisis fenomena-fenomena tertentu seperti hujan, bagaimana terjadinya hujan, seperti itu. Kemudian ada beberapa tanda anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik. Seperti yang pertama, anak memiliki daya analisis yang tinggi.
Anak dengan kemampuan kognitif yang baik cenderung memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dengan baik. Jadi anak dapat memecahkan masalah sederhana yang terjadi di kehidupan sehari-harinya menggunakan pendekatan logis dan kreatif. Kemudian kemampuan anak memecahkan masalah ini cenderung ke masalah-masalah kompleks gitu ya. Anak-anak mampu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi alternatif dan memiliki pendekatan terbaik terhadap masalah yang sedikit lebih kompleks gitu yang terjadi pada kegiatan sehari-harinya. Kemudian anak sudah bisa berpikir kritis gitu. Anak-anak dengan kemampuan kognitif yang baik dapat mengevaluasi informasi secara kritis. Mereka mampu memahami sudut pandang yang berbeda, menilai kebenaran informasi dan mengambil keputusan berdasarkan analisis mendalam. Jadi sudah bisa berpikir, oh sepertinya ini baik, atau oh sepertinya kalau begini tidak baik gitu. Kemudian anak sudah memiliki kreativitas yang tinggi. Kemampuan kognitif yang baik juga berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif. Anak-anak mungkin lebih memiliki imajinasi yang kuat sehingga bisa menghasilkan ide-ide inovatif dan mampu melihat hubungan yang tidak biasa antara konsep satu dengan konsep yang lain. Kemudian kemampuan berbicara dan komunikasi yang baik. Anak dengan kemampuan kognitif yang baik cenderung memiliki kosakata yang lebih luas dan kemampuan berbicara yang lebih lancar. Jadi anak sudah bisa dapat menyampaikan pemikiran dan gagasan dengan jelas kepada orang lain, gitu ya. Ada 4 cara atau tips untuk menstimulasi kemampuan bicara anak, yaitu dengan meningkatkan interaksi antara anak dengan orang tua saat bermain, membangun kebiasaan membaca buku dengan anak, mengajak anak bernyanyi yang mana juga bisa menambah kosakata anak. Kemudian berkonsultasi dengan ahli jika memang perkembangan bahasa anak tidak sesuai dengan usianya. Seperti itu. Kemudian tanda kognitif anak sudah berkembang dengan baik, selanjutnya adalah daya ingatnya yang kuat. Jadi anak-anak sudah memiliki kemampuan mengingat informasi dengan mudah dan jangka panjang. Jadi anak-anak sudah bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini memungkinkan anak-anak memahami konteks masalah yang lebih luas seperti itu. Jadi sudah bisa mengingat sesuatu itu lebih kuat gitu, daya ingatnya jauh lebih kuat. Kemudian tertarik belajar hal-hal baru. Anak dengan kemampuan kognitif yang baik seringkali sangat tertarik untuk belajar hal-hal baru. Mereka cenderung lebih aktif untuk mencari tahu dan mendalami topik yang menarik minat mereka. Jadi anak akan lebih sering bertanya, anak akan lebih sering mencari tahu hal-hal atau pengalaman baru yang menarik minat mereka, seperti itu. Kemudian anak sudah mampu mengatasi tantangan. Anak-anak dengan kemampuan ini tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi sudah bisa mengelola, oh kalau gagal mereka ingin coba lagi gitu. Kemudian lebih gigih dalam menghadapi hambatan dan berusaha untuk mencari-cari cara bagaimana menghadapi satu kesulitan gitu ya. Kemudian anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap dunia di sekitar mereka. Jadi mereka lebih sering bertanya tentang dan ingin tahu bagaimana segala sesuatu bekerja gitu. Jadi kalau orang tua menemui anaknya lebih sering bertanya, itu artinya perkembangan kognitifnya berkembang dengan baik. Kemudian belajar dengan cepat. Tidak hanya itu, anak-anak mungkin dapat menyerap informasi baru dengan cepat dan lebih efisien gitu.
anak sudah dapat menguasai keterampilan atau konsep baru dalam waktu yang relatif singkat. Seperti itu. Jadi ketika diberikan pengalaman baru atau informasi baru, anak lebih cepat menyerap informasinya. Hal ini adalah salah satu tanda juga yang menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak itu berkembang dengan baik. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan pada topik 5 ini. Selanjutnya, setelah teman-teman mengunduh materi pada topik 5 ini, teman-teman dapat mengisi kuis yang sudah disediakan pada topik 5. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada topik 5 ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.